dan ketepatan ia telah mendapat ikan yang besar. Akan tetapi, ikan itu telah diambil oleh seorang pemuda yang gagah lagi kuat dengan secara paksa, bahkan dia telah dipukulnya. Sang nelayan merasa kesakitan, lalu berdoalah ia, "Ya Tuhanku, telah Engkau jadikan aku orang yang lemah, dan Engkau jadikan dia seorang yang kuat, sehingga dia telah menganiayaku. Maka ciptakanlah makhluk Engkau yang lain yang bisa mengalahkan dia, agar menjadi tamsil bagi orang-orang di belakang nanti." Walhasil, setelah pemuda itu pulang ke rumahnya, langsung ikan hasil rampasannya itu segera dipanggangnya. Kemudian diletakkan di atas meja makan. Tatkala dia mengambil ikan tersebut, tiba-tiba dia terkena durinya. Dengan izin dan kehendak Allah, maka luka yang terkena ikan itu mengkoyak dan bakteri dari duri ikan itu terus menggerogoti tangannya, sehingga ia tidak bersabar lagi lalu terpaksa memotong tangannya. Si pemuda yang asalnya gagah perkasa itu kini telah buntung tangannya. Waktu tidur, dia bermimpi berjumpa dengan seorang yang berkata kepadanya, "Kembalikanlah ikan itu kepada yang empunya, maka akan sembuh penyakitmu itu." Ketika si pemuda itu bangun dari tidurnya, dia sadar akan hal itu. Maka dia segera pergi menjumpai si nelayan yang dahulu serta memberikan kepadanya 20.000 dirham dan minta dihalalkan ikan yang telah dirampasnya, serta minta ampun kepada si nelayan itu. Seketika si nelayan pengayul itu menghalalkannya dan mengampuni kepadanya. Maka dengan tiba-tiba bertaburanlah bakteri-bakteri yang mengaram di lukanya itu, sehingga akhirnya sembuhlah tangannya seperti semula dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita tersebut menjadi cermin bagi kita semua, agar kita menjadi hamba yang beriman, tidak menganiaya kepada kawan sesama. Sebab penganiayaan dan kezaliman adalah penyakit masyarakat yang harus kita singkirkan ketika muncul. Jika tidak, bahayanya akan meliputi umat. Al-Quran mengingatkan kita akan hakikat ini ketika mengatakan, "Takutlah kamu akan suatu fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim antara kamu saja. Dan ketahuilah bahwa Allah maha keras siksanya." Surat Al-Anfal ayat 22.